Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organic SMS Channel. SMS Channel adalah simbiosis mutualisme. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kembali lagi masalah olah lahan pada tanaman padi. Pada umumnya di Indonesia adalah budidaya tanam padi sudah sangatlah tidak asing ya. Di semua wilayah tidak asing, di semua wilayah di Indonesia semuanya tanam padi, hampir semua tanam padi. Ada beberapa lah yang memang tidak tanam padi. Tetapi khususnya di kami di sini di wilayah Lampung itu nanam padi itu memang ada yang sistem, ada yang irigasi sampai 3 kali, ada yang memang tak ada hujan, sekarang maksimal 2 kali. Tetapi kita akan digenjot produksinya, diwajibkan menggenjot produksi dengan MT3 dan MT4. Bahkan petani dibikin supaya untuk menggenjot produksi dengan MT3 ya. Untuk MT3 kali ini saya ada lokasi di MT3 ya. Ini padinya di MT3. Nah, ini lokasinya pas di depan saya, ini adalah MT3. Kita coba genjot di MT3, ternyata di MT3 itu pasti banyak kendala. Ada saja kendalanya yang memang sulit untuk kita kendalikan, hama dan penyakit. Tetapi kali ini kita tidak akan bahas dulu hama dan penyakit. Karena yang paling mendasar juga di sini adalah tentang tanah di MT3. Di MT3 itu harus kita lakukan adalah penanganan pengolahan lahan yang sebaik-baiknya ataupun semaksimal mungkin ya. Untuk informasi saja, kita berbagi pengalaman dan cerita ya. Di MT3 itu selalu ada masalah di asam-asaman ataupun pH-nya drop. Kenapa? Karena mungkin nilai dari si tanah kita ini sudah tidak sanggup atau tidak mampu untuk tanam kedua kalinya. Karena ini MT1 di musim rendang dan musim gadu sudah kita genjot maksimal dengan seperti budidaya biasanya. Dan MT3 kita akan genjot lagi sama, mungkin tanah ini akan bahasa kampungnya itu capek ya, lelah mungkin. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Bisa-bisa saja di MT3 karena kawan-kawan juga ada yang berhasil di MT3 bagus sama. MT1, 2 dan 3 itu sama. Pertumbuhannya bukan hama dan penyakit ya, kita bicara bukan hama dan penyakit. Untuk daya tumbuh berarti kan dari tanah itu tersebut. Yang kawan-kawan harus catat adalah, yuk kita sharing pengalaman ini. Di MT3 itu selalu tanahnya cenderung asam. Kenapa asam? Di pH-nya drop. Bagaimana cara menanggulanginya? Berarti kita harus menaikkan pH-nya ya, mengembalikan unsur hara tanahnya sebanyak mungkin mikrobanya supaya unsur-unsur di tanah itu bisa menyerap nutrisi atau pupuk kimia dengan baik. Apabila tanah kita ini jenuh akibat residu dari kimia sebelumnya, itu tidak akan mampu di MT3. Caranya seperti apa? Di saat pengolahan lahan kita harus melakukan namanya pengdekomposoran. Dekomposer di lahan langsung ya, karena kita akan langsung tanam, kita akan cepat, jadi kita harus mempersiapkan dengan benar, terutama agen hayati dan mikroba. Yang harus dilakukan adalah pemberian IM4 kepada lahan sawah kita ketika sebelum olah lahan dan sesudah olah lahan. Lalu PGPR. Apa itu PGPR? Kapan-kapan kita akan bahas. Minimal PGPR itu masuk dan itu bisa dibuat oleh petani itu sendiri. PGPR adalah salah satu pengurai juga sama dengan IM4. Menurut yang sudah saya amati, dengan penggunaan agen hayati yang cukup dan kompos yang cukup, supaya tanah dan kompos ini homogen, bisa nantinya akan menaikkan mikroba dan memenuhi unsur hara tanah, sehingga pertumbuhan itu tidak stuck ataupun akan baik-baik saja terhadap itu sih menurut pengalaman kami sebagai petani, pure petani yang pernah menguji coba juga. Ternyata lebih efektif dengan mikroba
Nantinya pupuknya bagaimana? Seperti biasa. Tetapi ketika mikroba ini sudah menyatu dengan tanah, bisa menyerap unsur hara yang seperti dari pupuk kimia, itu pertumbuhan tanaman kita akan maksimal dan tidak terlalu banyak halangan ataupun kendala. Mungkin itu ulasan kali ini harus dipahami kawan-kawan. Di MT3 gunakanlah agen hayati ataupun mikroba yang baik. Ada yang dari merek yang memang sudah terkenal, ada ya. Banyak sekali produk alami juga ada, produk yang bisa bikin kita sendiri ada, bahkan ada yang mahal pun ada. Monggo silakan, tetapi perlakuan lahan di awal di MT3 itu harus betul-betul dilakukan agar tanaman kita tetap subur dan tidak ada kendala. Nanti saya akan review tanaman ini apa sih kendalanya ya, kenapa seperti ini ya. Nanti kita akan langsung cek dan saya akan jelaskan sedikit informasi ini. Siapa tahu berbagi ini bisa ada manfaatnya. Mohon di share, minta bantuannya untuk di subscribe dan di komen untuk kemajuan channel ini. Lanjut kita ke lahan. Nah, ini kawan-kawan lokasi dari tanaman kami ya, ini milik kelompok kami ya, Bapak Sri Munawar. Beliau nekat lagi nanam ketiganya ya. Kita akan coba lagi dengan metode yang sedikit berbeda ya. Beliau ini nekat tanam ini ya mungkin karena memang kondisi lahan dia ini memungkinkan ya, karena dia punya air atau punya sibel ya, pompa air. Nah, tetapi beliau kurang memaksimalkan lahan ini dengan menggunakan agen hayati tadi yang pernah saya sebutkan. Ini timbulnya asam-asam kawan-kawan ya. Dan ini usianya udah 60-an hari ya, 65 hari. Ini yang tadi sudah mau keluar malai, ini udah mulai hamil udah. Ini banyak sekali terdapat kendala, yaitu asam-asaman. Satu, keduanya hama penyakit yang jelas ada. Ini juga terkena sundep ya, atau penggerek batang. Yang normal ada juga, tetapi beliau kemarin saya ngobrol di kelompok kami, kebetulan agen hayati kami waktu saat ini kemarin habis ya, kehabisan, saya belum bisa bikin lagi. Beliau juga tidak menggunakan IE4, tetapi tidak maksimal ya. Baru satu kali IE4 nya, tetapi setelah itu tidak menggunakannya lagi. Saran saya untuk kawan-kawan yang uji coba di MT3 itu gunakan IE4 nya ataupun agen hayati PGPR ya. PGPR itu sudah pernah saya bahas di channel saya ini. Scroll saja di bawah, paling bawah ada pembuatan PGPR. Apa itu PGPR? Saya dijelaskan saya di situ. Ini kurang maksimal pengagen hayatiannya ya. Pendekomposerannya kurang maksimal. Nah, jadi seperti ini di MT3. Tapi mudah-mudahan masih bisa panen ya, masih bisa bagus hasilnya kalau dimaksimalkan lagi agen hayati di awal. Karena beliau juga sudah menggunakan tetapi tidak maksimal. PGPR-nya tidak masuk. Seharusnya PGPR itu harus masuk ya. Ya di sini segini sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah mulai bagus sekarang. Karena tanah ini memang terkenal sekali asamnya. Alhamdulillah dengan penggunaan agen hayati setiap tanam ada perubahan. Ada perubahan di lahannya ini. Sekarang insya Allah masih bisa panen tetapi kurang maksimal. Seandainya maksimal di awal ini dimaksimalkan menggunakan agen hayati, mungkin pertumbuhannya bisa lebih bagus ya, bisa lebih baik dari ini. Mudah-mudahan kita akan uji coba lagi nanti di musim tahun depan ya, di MT3 nya lagi. Mudah-mudahan kita bisa akan maksimalkan lahan yang seperti ini. Itu mungkin kawan-kawan yang saya ingin jelaskan, dan penampakannya seperti ini. Ini salah satu sudah menggunakan tetapi tidak maksimal. Dia hanya satu kali di awal saja. Seharusnya 2 atau 3 kali. Kalau tidak
diperbanyak lagi agen hayatinya, dimaksimalkan dulu lahannya supaya pembusukan atau pendekomposernya sempurna. Itu saja kawan-kawan, apa adanya ya seperti ini saya jelaskan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa terinspirasi dan teredukasi dengan video saya ini. Terima kasih atas waktu dan pikirannya untuk menyaksikan channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan mungkin itu saja kawan-kawan semua yang memang butuh informasi ini. Saya ucapkan selamat mencoba. Kalaupun yang memang tidak butuh informasi ini, monggo diabaikan. Di sini saya hanya ingin bersharing, ya, saling menyupport dunia pertanian dengan sedikit edukasi. Saya akhiri dulu sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa tetap dukung channel saya, channel Organic SMS Channel ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.